sore teman-teman semuanya yang ada di rumah. Selamat sore Kakak Joy. Selamat sore Kakak Jacqueline. Apa kabarnya? Baik. Baik, dahsyat, luar biasa. Bagaimana teman-teman yang di rumah kabarnya? Baik juga dong. Pasti baik karena Tuhan kita juga baik, dahsyat, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Jadi semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya, tidak ada sibuk sana sibuk sini lagi. Sekarang waktunya kita dengan Tuhan. Amin. Ayo semua kunci tangannya, nanti Kakak Joy akan berdoa untuk kita semua ya, untuk memulai ibadah kita ya. Oke, ayo semua siap, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Silakan Kakak Joy. Mari teman-teman dan adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah Petra Kids kami, Tuhan. Di sore ini berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami. Kami tahu kalau kami tidak bisa datang ke gereja, tapi kami lewat online Tuhan. Tapi kami tahu kalau Tuhan baik pada kami. Tuhan, dalam nama Yesus, ini doa anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Iya, sudah siap ya Tuhan? Siap. Siap. Puji nama Tuhan. Kakak Joy, Kakak Jacqueline mau bermain? Udah dong. Oh, kalau gitu Kakak Joy duluan ya. Oke, mau main apa? Ajak dong teman-teman yang di rumah ya. Main apa ya? Yel. Oh iya, yel apa? Yel Petra Kids dong. Oke, lanjut. Petra Kids. Petra Kids. Yes. Lagi dong. Masih mau. Lagi dong. Petra Kids. Petra Kids. Yes. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang sudah siap muji Tuhan? Siap? Kakak Joy, Kakak Jacqueline siap? Siap dong. Oke, let's go kita memuji Tuhan. Yang di rumah juga harus semangat ya. Iya. Mana suaranya di rumah? Haleluya. Lagi katakan. Lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Mana gerakannya? Kita caranya. Katakan sama-sama. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lagi katakan. Yesus pokok. Mana semangatnya dong yang di rumah? Haleluya. Katakan sama-sama. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Katakan lagi Yesus. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Mana suaranya lagi? Iya. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku.
Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Lagi katakan, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Sama-sama, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintamu, katakan sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Dong untuk Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, teman-temannya di rumah, mana tepuk tangannya dong untuk Tuhan Yesus. Iya. Sekarang giliran kakak Jacqueline lagi yang mau bermain ya. Oke. Mainnya apa kakak Jacqueline? Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Ayo Mi. Ya. Ayo ajak dong teman-teman yang di rumah. Teman-teman ayo yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Kakak Jacqueline sekali lagi dong. Ya, sekali. Iya ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yeay. Oke, sekarang kita akan menyanyikan Allah Bangkit. Oke, semangat ya. Allah bangkit. Iya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan. Allah bangkit bersama-sama. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Gerakanlah kekuatan-Mu. Ya Allah. Mana suara Kakak Joy, Kakak Jacqueline? Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan. Allah bangkit. Siap-siap suara di rumah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah.
Coba sama-sama dengan Kakak Yarson, Kakak Joy sama Kakak Jacqueline bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Iya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Kita berterima kasih karena Tuhan itu terlalu baik untuk kita. Amin. Kak Son, buktinya apa? Dia baik. Buktinya sekarang. Sekarang kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Masih bisa beribadah, memuji Tuhan. Itu salah satu tanda kebaikan Tuhan untuk kita. Amin. Amin Kakak Joy, Kakak Jacqueline. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Mana tepuk tangannya dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Bahkan Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih, dan biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan bersama-sama saat ini, biar itu semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membuka, membaca, dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami, agar apapun yang akan kami renungkan sebentar, firman Tuhan yang kami renungkan sebentar, itu dapat tersimpan dalam setiap kehidupan kami dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Dan juga untuk hamba-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang mengurapi lebih lagi, Engkau yang beri kuasa lebih lagi. Bila hikmat daripada Tuhan tercurah untuk hamba-Mu, agar apapun yang ingin Engkau sampaikan, pesan yang ingin Engkau sampaikan di tengah-tengah kami anak-anak-Mu, itu Engkau bisa sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Dengan hormat kami undang Oma Bice untuk naik ke atas panggung sini. Terima kasih. Silakan Oma. Terima kasih semua yang sudah melayani. Tuhan berkati. Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sore ini Oma akan ceritakan tentang orang-orang yang melayani Tuhan, tokoh-tokoh atau pelayan-pelayan Tuhan yang dicinta oleh Tuhan, begitu ya. Wow, ada banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Banyak, ada namanya Petrus, ada namanya Musa, ada yang namanya apalagi namanya banyak sekali ya. Nah sekarang salah satunya Oma akan ceritakan satu pemuda yang namanya Saulus. Saulus ini seorang yang pintar ya. Dia sekolah, pendidikannya bagus ya. Nah pendidikannya karena dia dari pintar, jadi gurunya Gamaliel itu sayang sama Saulus ini. Begitu. Nah setelah lulus, setelah selesai pendidikannya, maka dia bisa menjadi pelayan Tuhan di agamanya, agama itu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Hari-hari lewat, kemudian Saulus ini menjadi orang yang menganiaya orang-orang anak-anak Tuhan. Ya, dia kerjanya begitu, menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Orang-orang yang tidak bersalah itu diambil dari rumahnya, diseret, laki perempuan, masukkan dalam penjara tanpa diketahui apa salahnya begitu. Ya, dan Saulus ini rasa bangga kalau bisa menganiaya orang-orang Kristen itu ya, umat-umat Tuhan ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Kemudian orang-orang yang tinggal di situ tentu menjadi ketakutan. Wow, jangan-jangan kita tidak ada salah dimasukkan di penjara, dianiaya, begitu, dipukuli dan disiksa, dianiaya lah begitu ya. Nah, Saulus rasa bangga. Ya, dia rasa bangga, dia kerja, dia semua menganiaya orang-orang Kristen begitu. Nah, dan sampai satu waktu dia minta surat dari pemerintah. Aku mau pergi ke satu kota namanya Damsyik, ya. Saya mau ke sana, ya. Saya mau bekerja di sana, mau menganiaya karena banyak orang Kristen di sana. Orang-orang di Damsyik jadi ketakutan waktu dengar. Gimana ini kita? Gimana? Kita mau lari kemana? Ya, begitu. Nah, saat itu Saulus pergi. Dia pergi ke Damsyik, ya. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu yang terjadi. Rencananya Saulus itu Tuhan tidak izinkan terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Ya, waktu Saulus pergi di tengah jalan, ya, di tengah jalan itu, jalan menuju ke Damsyik itu, ya, tiba-tiba Saulus ini melihat cahaya yang sangat terang. Sangat terang sampai dia terjatuh begitu. Jatuh derebah di tanah, ya. Dan kemudian ada suara yang panggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget Saulus ini.
dia masih rebah di tanah, ya. Ya tutup, barangkali dia tutup matanya begitu. Dan ya, siapa kamu Tuhan? Aku yang engkau aniaya itu. Wow, kaget dia, siapa ini? Ya, dia bangkit, dia berdiri begitu, tapi tidak bisa lihat apa-apa. Dia buta, menjadi buta. Matanya terbuka barangkali begitu, tetapi tidak bisa melihat. Dan dia kaget. Wah, bagaimana caranya mau jalan ini? Bagaimana mau sampai di kota itu, Damsyik itu? Saya buta, saya tidak bisa lihat. Orang-orang datang, pegang dia, kasih berdiri, kasih jalan begitu ya. Tuntun dia masuk ke satu rumah. Ya, masuk ke satu rumah. Kemudian di sana dia nginap, dia diterima oleh orang rumah itu. Dan Tuhan berbicara kepada satu orang, pergilah ke Damsyik rumah itu. Ya, ada orang yang bernama Saulus di sana, kamu doakan, ya, doakan dia, tumpangi tangan, dia buta, dia rencana mau pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang umatku, orang-orang Kristen begitu. Jadi kamu doakan, ya, pergi ke sana. Orang ini rasa bagaimana ya? Kalau saya ke sana, kedengaran orang ini jahat, dia mau menganiaya orang Kristen, jangan-jangan saya juga, gimana ini? Tapi dia taat, dia pergi. Ketemu, masuk rumah itu, ketemu sama Saulus dan didoakan, ditumpangi tangan, doakan ya oleh orang itu, ya utusan Kristus itu. Dan kemudian Saulus itu celek matanya, seperti ada selaput begitu jatuh dari matanya ya. Nah, sampai dia bisa melihat lagi. Wow, luar biasa. Saya didoakan dalam nama Tuhan Yesus itu. Wah, jadi dia tidak jadi ke Damsyik, tidak jadi untuk menganiaya orang umat Tuhan di sana, ya. Dan dia mulai di situ diajar tentang Yesus, tentang Kristus dan sebagainya. Dan kemudian dia menjadi saksi Kristus. Tidak jadi penganiaya lagi umat-umat Tuhan, tapi dia menjadi saksi Kristus. Waktu dia pertama kali mau menginjil begitu, mau memberitakan menjadi saksi Kristus begitu, orang-orang pada ketakutan, sembunyi semua barangkali ya di rumahnya. Wah, itu penganiaya datang. Jangan-jangan kita ditangkap, dimasukkan penjara, dipukuli. Ya aduh, bagaimana ini? Ya, tetapi tidak. Saulus datang untuk menjadi saksinya Kristus sekarang, ya, dan namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus. Nah, luar biasa Tuhan itu. Paulus ini dipakai oleh Tuhan, ya. Dia menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan siapa Yesus itu kepada orang-orang semua. Mari percaya kepada Yesus, ya. Yesus Kristus anak Allah dan sebagainya. Dia bersaksi dan banyak orang yang percaya. Tadinya ini orang penganiaya, ya. Sekarang kok bisa dirubah menjadi saksi Kristus? Bagaimana bisa ya? Bisa. Ya, bisa. Asal ya, Tuhan itu berkuasa. Asal orang itu membuka hati mau dirubah Tuhan, pasti bisa. Ya, kalau dulu banyak penjahat gitu yang dirubah oleh Tuhan menjadi penginjil. Ya, banyak dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang besar begitu ya. Dulunya kalau dia bersaksi, dulu saya ini jahat, hidupku tuh melawan Tuhan, hidupku itu memberontak saja, ya, tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran begitu, berontak, ya. Tetapi waktu Tuhan jamah, Tuhan robah hidupku, saya menjadi hamba Tuhan sekarang, menjadi pemberita. Nah, Paulus juga begitu, dari Saulus yang, ya, penjahat, penganiaya orang Kristen, dia dirobah oleh Tuhan menjadi penginjil begitu ya. Nah, wah, orang kagum-kagum, Tuhan itu berkuasa ya. Dia robah. Ini terkenal dulu orang jahat. Sekarang kok dia bisa menjadi penginjil, membawa jiwa-jiwa, memberitakan Kristus Yesus kepada orang-orang. Nah, anak-anak, jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, bukan saja ya dia bisa menyembuhkan, dia bisa menolong kita, tetapi Tuhan juga menyelamatkan. Ya, dia utus Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, ya, supaya orang yang mau datang kepada Yesus dirubah hidupnya.
dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Kristus, ya. Nah, anak-anak, ada banyak, kalian juga, kita juga semua bisa menjadi saksi Kristus. Iya, tapi ada yang bilang, saya masih kecil, saya bisa apa? Ya, masa saya mau berdiri di panggung terus bicara, teman-teman, mari percaya Yesus, mari kita baca Alkitab gini. Bukan begitu saja. Ya, ada banyak caranya. Saulus juga yang tadinya ya jadi orang yang penganiaya, Tuhan robah, Tuhan pakai hidupnya. Anak-anak juga sekalian bisa dipakai oleh Tuhan. Asal kalian mau, Tuhan, saya mau pakai hidupku menjadi alat yang berguna, menjadi saksimu untuk kerajaan sorga. Ya, saya mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran. Saya mau Tuhan. Tuhan bilang, ya bagus, saya akan robah kamu, saya akan kerjakan hidupmu sehingga menjadi anak yang berguna bagi kerajaan sorga. Ya, nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk saya menjadi saksi Kristus, Oma? Gimana ya? Banyak caranya. Ya. Nah, Saulus dulu sebelum menjadi Paulus setelah menjadi Paulus, dia itu banyak mengalami sengsara. Ya, pernah dipenjara juga. Pernah juga dia dipukuli, disiksa begitu ya. Karena dia saksi tentang Kristus begitu. Tapi Paulus ini tetap setia. Dia tidak bilang, dulu saya yang jadi penganiaya, sekarang setelah saya menjadi saksi Kristus, saya lagi yang terbalik dianiaya. Aduh, jangan deh saya jadi saksi Kristus deh, kembali hidupku seperti dulu lagi. Tidak, dia tetap setia. Dia tetap setia untuk menjadi saksinya Kristus. Dan Tuhan menyertai selalu. Meskipun di penjara, meskipun dianiaya, meskipun Tuhan selalu menjaga, memberi kekuatan. Sehingga Paulus ini bisa menjadi saksi Kristus yang kuat, yang tahan bantingan ya, istilahnya begitu ya. Nah, kalian juga bisa, tadi Oma bilang bisa. Katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi saksi Kristus, pakai saya, pakai hidupku Tuhan. Saya mau jadi berkat. Dalam rumah dulu, ya, hormat orang tua dan sebagainya, taat pada orang tua. Kemudian pada teman-teman, tidak pilih kasih, ya, tidak tidak pilih kasih begitu, ya. Ya kan, ini saya mau teman sama orang kaya aja, yang miskin-miskin tidak mau, tidak. Ya, saksi Kristus itu mengasihi semua sesamanya, ya, kaya, miskin, atau dia pintar atau dia bodoh kah, semua ditemani, disayang juga ya. Nah, caranya ada beberapa caranya. Misalnya kalau melihat ada teman yang sedih di sekolah, sekarang tidak bisa sekolah online ya. Tidak bersekolah di sekolah dulu karena keadaan begitu ya. Nah, misalnya kalau kamu dulu waktu melihat ada teman yang sedih, waktu keluar main dia kok menyendiri duduk, tidak mau ikut bermain dengan teman-teman. Kenapa? Kamu jangan bilang, biar Tommy, ya, biar dia sendiri urus dirinya. Saya mau ke kantin, saya mau makan. Tidak, tanya, datangi, terus duduk dekatnya. Teman, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu tidak ikut bermain dengan teman-teman lainnya? Ya diam, biasanya kan diam begitu. Kemudian ya, dia cerita. Iya, mamaku itu sakit. Terus, iya, mama itu kerjanya cuci baju di rumah-rumah tetangga-tetangga. Tapi karena sakit, mama tidak bisa kerja. Artinya tidak bisa dapat uang. Jadi kita ya susah juga. Karena papa juga jadi tukang becak gitu ya. Dapat uang cuma sedikit. Kalau dengar gitu kita rasa sedih juga ya. Ikut sedih sama teman itu. Oh tidak, ayo kita berdoa. Doakan mamamu yang sakit ya. Doakan papamu supaya banyak rezekinya. Banyak penumpangnya begitu. Penumpangnya tidak kikir begitu. Sampai di jalan Sungai Sadang berapa? 200. Biasa berapa ya? Lama enggak becak. 50.000 aja, 50. Tidak 20 mau. Tidak bisa jauh itu. Tetap, kalau kau enggak mau ya sudah ditinggal. Tapi kita kasihan. Wah, ini kasihan dia dayung becak,
panas, hujan, begitu ya, enggak apa-apa ya. Kebetulan saya ada uang, saya bayar aja begitu. Itu menjadi saksi. Tuh kan biasanya pasti bilang begini, ih baiknya ini anak tahu wah, dia tidak kikir ya. Saya minta sebegini, dia ada kembaliannya lagi, dibilang jangan Mi Pak, ambil Mi itu kembaliannya. Ih, dia cari tahu. Oh dia turun di gereja, oh, berarti dia anak gereja ya. Oh anak gereja itu baik-baik semua, enggak kikir ya. Wah begitu diberkati oleh Tuhannya begitu. Jadi kita sudah menjadi saksi sama tukang beca. Tidak usah bilang, Pak masuk ke gereja, kalau tidak masuk ke surga. Wah tidak usah ya. Tapi begitu dengan kelakuan kita ya, orang bisa melihat, ih tahu wah ini anak Tuhan begitu. Tapi kalau sekek, nanti yang lain lihat, tukang beca misalnya lihat, deh dia turun di gereja, anak gereja tapi sekek nah tidak bagus ya. Percaya semuanya ya, anak-anak sekolah minggu Petra itu anak-anak yang baik hati semua, murah hati semuanya ya. Nah begitu, itu contoh yang pertama. Ada lagi ya, misalnya kalian tambah hari tambah besar tambah kecil. Oh tambah besar pintar ya, tidak ada anak yang begini terus nanti jadi pendek jadi kecil, tidak, tapi tambah besar. Berarti bajunya banyak yang sudah menjadi kecil, sempit begitu. Sepatunya juga sudah sempit ya. Padahal apalagi namanya masih mau pakai seragamnya, masih mau pakai sepatunya begitu ya. Nah, minta sama mama, "Ma, sepatuku sudah sudah sempit, bajuku juga. Bagaimana ini? Saya boleh kasih temanku yang ada temanku kasihan tidak punya baju seragam, miskin kiko dong mama." Boleh Ma? Oh iya pasti boleh, mama pasti kasih. Iya silahkan itu jadi berkat buat jadi saksi juga. Karena temanmu yang kau kasih, dia pasti tanya, baiknya temanku ini, dia cerita sama mamanya tentu, baiknya temanku itu dia kasih ke bajunya, karena sempit nih beng sama dia. Sedangkan ini anak yang satu kecil, kasihan badannya jadi mesti cocok. Kasih. Ya, jangan yang sudah robek, yang sudah enggak bisa lagi tangannya sudah mau putus begitu lengan bajunya. Jangan, kasih yang masih baik gitu ya. Sepatunya jangan yang sudah ngangak. Jangan, tapi yang masih baik, tapi sudah sempit. Ini saya bawakan kau pakai kau nah senang dia. Jadi kita menjadi saksi Kristus lewat perbuatan kita, lewat kata-kata yang menghibur begitu ya. Nah, ada lagi kalau mamanya lagi kerja di belakang, dia main sama adiknya rewel, masih kecil ya. Jadi sedikit nangis lagi begitu ya. Wah dia panggil, ayo dek kita main. Diambilkan mainan apa ya gitu, macam-macam gitu ya. Jadi dia bisa juga menjadi saksi Kristus lewat perbuatannya. Mamanya bisa lihat, wow anakku tidak percuma masuk sekolah minggu. Lihat itu dia rajinnya, dia main sama adiknya, tidak tinggalkan main sendiri begitu. Ya, jadi banyak hal kita boleh menjadi saksi Kristus tanpa harus mesti berdiri di atas situ seperti tadi itu. Kakak siapa itu yang menyanyi ya, jadi singers begitu. Biar tidak begitu juga boleh ya, menjadi saksi Kristus dengan perbuatan kita, dengan kata-kata yang manis begitu ya. Dan kalau ada teman yang susah begitu atau tetangga yang susah ke sebelah, lama aku ndak lihat kamu. Biasanya kalau main sama-sama, ini kok lama kamu ndak keluar main-main. Iya, saya mesti jaga mamaku yang sakit, ambilkan air minum, mesti pijit-pijit kakinya. Oh begitu, ayo kita doakan. Kan diajar di sekolah minggu, doakan temanmu, doa semua begitu, dilatih lah begitu. Dan dia berdoa, minta sembuh Tuhan, sembuhkan mama temanku ini dalam nama Yesus, penyakitnya diusir dalam nama Yesus. Nah sudah begitu. Nah, sudah selesai, amin. Berapa hari besok mungkin kemudian atau 2 hari lagi, sudah sembuh, ya sudah jadi saksi Kristus. So, mamanya bilang, saya sembuh karena didoakan itu teman tetanggamu di sebelah itu. Nah, jadi jangan malu-malu kalau ada ayo berdoa. Nggak tahu Kak berdoa, ya tidak. Semua anak sekolah minggu bisa berdoa karena guru-guru semua melatih anak-anak yang masih kecil sampai kelas 6 sudah mau lulus, sudah mau jadi anak remaja, dilatih semuanya. Semua bisa menjadi saksi Kristus. Semua bisa menjadi berkat ya, berdoa dan bawa teman, jemput teman untuk datang sekolah minggu begitu ya. Puji Tuhan. Jadi itu ya
kita menjadi saksi Kristus? Banyak caranya. Tidak harus mesti pergi. Saya mau ke panti asuhan. Saya mau ke di mana gitu. Mau mengajak, ayo masuk ke gereja, kalau tidak masuk ke neraka. Tidak ya. Juga kalau ke panti asuhan, bawa pakaian-pakaian, bawa apa makanan atau apa saja ya, datang ke sana. Pernah Oma cerita anak-anak yang berulang tahun, dia bilang sama mamanya, "Ma, enggak usah me pesta nah di Bang Buden nah. Pergi minta di temanku di panti asuhan, teman-teman di panti asuhan bikinkan mie, nasi goreng, ayam goreng, bagi dalam kotak. Ya kita bawa ke sana supaya mereka juga bisa menikmati makanan-makanan begitu ya yang berulang tahun." Wah, itu bagus sekali. Banyak anak-anak sekolah minggu yang begitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mereka tidak ingat, enggak pesta, enggak dapat kado, enggak mau aja. Tidak, dia ingat teman-teman di panti asuhan. Ya, itu juga satu kesaksian, bersaksi bahwa saya anak Tuhan, saya mengasihi teman-teman ini yang saya memberikan makanan, minuman. Tidak perlu saya dikasih kado, karena kadoku dari Tuhan. Ya begitu, punya papa mama yang sehat, yang diberkati Tuhan begitu ya. Jadi itulah tadi ada banyak lagi contoh-contohnya. Tapi kalau dicerita semua nanti sampai malam ya. Begitu. Jadi itu aja, nanti kamu yang kalau sudah menjalani baru oh ini yang jadi saksi Kristus ya. Hidupku dirubah, dulu cengeng, dulu pemarah, dulu suka berontak kalau dipanggil apa? Saya terus-terus yang disuruh, jengkelku aja. Itu tidak pernah disuruh. Jangan, tidak, sudah dirubah. Dulu begitu, sekarang kok tidak. Wow, anak sekolah minggu begini diajar sama gurunya di sekolah minggu, luar biasa. Ya, bawa teman itu mau juga datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi itulah kehidupan yang mau dirubah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya, apa saja yang kalian bisa kerjakan melayani Tuhan, kerjakan itu dengan sukacita. Tuhan melihat dan Tuhan yang akan memberkatinya. Puji Tuhan anak-anak, ya ceritanya sampai sini. Ingat Rasul Paulus, ceritanya ada di dalam Kisah Rasul 22. Di situ ada dituliskan ayat yang ketiga, kisah hidupnya si Saulus, masih Saulus begitu ya. Tapi setelah Tuhan robah hidupnya, Tuhan izinkan dia jatuh rebah, buta, didoakan menjadi celek lagi, melihat lagi matanya ya. Kalian juga, kita semua dikasih kuasa. Kalau kita mendoakan orang, teman-teman yang sakit atau mamanya atau apanya gitu sakit ya, percaya Tuhan dengar doa kita ya. Puji Tuhan, semua anak-anak ya didoakan supaya menjadi saksinya Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak di rumah yang mendengarkan diberkati Tuhan. Ya, ini banyak sekali kakak-kakak pelayan-pelayan Tuhan ini luar biasa setia semuanya. Tuhan berkati suanya ya. Oke. Renungan firman Tuhan sampai di sini dan mana ya, sudah tahu. Ya. Kita akan nyanyikan satu lagu ya bersama Kakak Yarson. Apa lagunya Kak? Ini hatiku. Oh, ini hatiku. Oh, mau dipakai oleh Tuhan. Oma juga mau dipakai Tuhan dah. Terus sampai masa tua. Gitu ya. Jangan dikontrak sampai umur 50 aja ya Tuhan ya. Amin. Sampai kalau boleh sampai Tuhan datang. Sampai selama-lamanya. Selamanya sampai Tuhan datang ya. Amin, amin. Puji Tuhan, dan kita akan terima mahkota hidup kita. Puji Tuhan. Ayo silakan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, ku campur tanganmu dalam hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti
isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Kami memuji-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memilih kami menjadi Kau Tuhan kerinduan Menyembah-Mu, Roh Kudus tolong segala kami puji, segala supaya hidup kami hormat. mempermuliakan Engkau, menjadi Terima saksi, kasih. menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Terima kasih Tuhan. Pakai kami Yesus, pakai hidup kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Apapun yang Engkau Tuhan, haleluya, kehendaki dalam hidup kami. Kami siap, anak-anak-Mu semua siap Tuhan untuk melayani-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Supaya di mana-mana pun anak-anak ini berada, apapun yang dikerjakannya Tuhan, biarlah semua boleh melihat bahwa anak ini adalah anak yang dicinta oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah mereka juga dapat memenangkan jiwa-jiwa dengan kelakuan mereka yang, oh Tuhan, menghormati-Mu. Terima kasih, berkati semua anak-anak sekolah minggu, bahkan semua gereja-gereja-Mu, anak-anak generasi penerus. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, firman-firman yang didengar tertabur dari guru-gurunya mendapat tempat dalam hati mereka, bertumbuh, berbuah-buah lebat dan tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai masa tuanya tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, teman-teman, anak-anak yang sudah selesai dalam pendidikannya di SD Tuhan. Tuhan berkati mereka akan lanjut ke SMP Tuhan, pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati mereka dapat diterima di sekolah-sekolah. Oh Tuhan, anak-anak remaja ini akan menjadi saksi-Mu Tuhan di tempat mereka yang baru. Berkati Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang baik, yang berkenan kepada Engkau dalam pergaulan, dalam segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan berkati dari yang tertinggi sampai yang terendah di desa-desa semuanya. Kami doakan, oh Tuhan, meskipun kami semua masih anak-anak, tapi kami mau doakan pemerintah kami. Berkati Indonesia. Berkati Tuhan semua yang bertugas menjaga keamanan negara bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kota Makassar di mana kami tinggal. Berkati Tuhan pemerintahannya, masyarakat semuanya untuk taat pada, oh Tuhan, protokol kesehatan. Menjaga Tuhan kesejahteraan kota Makassar ini, bahkan kota-kota yang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memilih kami menjadi saksi-Mu, menjadi anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami mengenal satu pribadi, itulah Paulus yang tadinya sebagai penganiaya ke anak-anak Tuhan dirubah menjadi saksi Kristus yang diberkati, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk para orang tua. Anak-anak semua mengangkat tangannya untuk menerima berkat. Diberkati kalian anak-anakku sekalian. Diberkati orang tuamu. Diberkati pekerjaan usaha bisnis mereka. Sehingga mereka tidak kekurangan untuk membiayai Tuhan keluarga. Diberkati sekolah mereka. Cita-citanya diberkati. Oh Tuhan, haleluya, pergaulannya juga diberkati, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, sebentar kami akan pulang, sertai lindungi jaga kami. Tuhan pertemukan di kesempatan yang lain lagi. Semua pelayan-pelayan, ya oh Tuhan, yang menopang pelayanan sore ini, diberkati semuanya juga Tuhan. Terima kasih, segala pujiannya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Oma.
Oke, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita, Kakak Jacqueline, Kakak Joey, ada pengumuman lagi? Ada. Oh, apa itu? Challenge. Oh, Pemenang challenge. challenge minggu lalu. Oke, sekarang umumkan sama teman-teman. Challenge apa itu? Coba. Lupa. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang mari sama-sama kita saksikan hasil challenge, pemenang challenge yang minggu lalu dan challenge untuk minggu ini ya. Mari sama-sama kita saksikan. Shalom sahabat Petrakis. Aduh, mau ngantuk nih. Hehehe. Apa kabarnya semua? Pasti dahsyat dan luar biasa kan? Nah, teman-teman, mau sangat penasaran nih, siapa ya yang menjadi pemenang daripada challenge minggu kemarin? Wah, siapa ya? Nah, ini dia. Wah, ternyata pemenangnya adalah Ryan. Wah, mau pikir mau main dapat juara 1. Nah, teman-teman, kalian gak boleh kecewa dong. Harus tetap semangat. Kayak Momo, Momo kan selalu gembira. Karena hari ini Momo akan memberikan challenge untuk minggu ini. Jadi challenge-nya kalian membuat kreativitas dari botol bekas. Nah, teman-teman, kalau punya botol bekas jangan dibuang ya. Kalian boleh membuatnya sebagus mungkin seperti ini. Terus, kalau sudah selesai, kalian foto dan kalian boleh kirim ke nomor WA yang ada di bawah ini. Nah, nanti kakak-kakak Petra Kids yang akan upload ke Instagram Petra Kids. Nah, jadi mulanya akan diumumkan berdasarkan like terbanyak yang ada di Instagram Petra Kids. Wah, ayo teman-teman harus semangat. Oke, selamat mencoba. Dadah. Oke, sudah. Itulah challenge-nya. Nah, oke, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi. Lagi katakan. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Mana suaranya? Yesus, Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sama-sama katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Mana suaranya? Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah.
Selamat sore semuanya. Sampai ketemu Sampai jumpa. minggu depan. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.